Stadion Tridadi ini yang kemudian jadi nih Sleman tuh ada, dan Sleman tuh punya stadion meskipun dengan kapasitas yang sangat jauh lebih kecil daripada Mandala. Melakukan tendangan langsung ke arah gawang yang tidak bisa dibaca oleh Kenny Kamaruk, mengubah kedudukan di menit 19. Tujuannya nggak muluk-muluk, bukan juara, tapi gimana bisa main di Stadion Tridadi. Jadi sebuah tempat yang menjadi theater of dream dari bibit-bibit sepak bola di Sleman ini. Ditunggu-tunggu oleh Slemania yang hadir di stadion. Banyak talenta sepak bola lokal dan nasional lahir dari sini. Puluhan ribu pecinta sepak bola Sleman menghidupi dan menyaksikan sepak bola dari sini. PSS Sleman, tim divisi teratas Liga Indonesia saat ini, pernah menjadikannya sebagai markas selama bertahun-tahun. Akhirnya sejarah dan perjuangan sepak bola Sleman tercipta dari sini. Saya Obed Kresna, selamat datang di Home Ground Visit edisi Stadion Tridadi. Terletak persis di area pemerintahan Kabupaten Sleman, berjarak 17 km dari pusat kota Jogja, sebuah stadion berdiri melengkapi keberadaan Gunung Merapi, Candi Prambanan, dan beragam budaya lokal. Inilah Stadion Tridadi Sleman. Dibangun pertama kali sekitar tahun 1970-an di atas tanah kas desa. Stadion Tridadi mengalami renovasi besar-besaran di pertengahan tahun 90-an. Peresmian hasil renovasi dilakukan pada 5 Februari 1995. Ditandai dengan berdirinya tribun baru yang mengelilingi stadion dan fasilitas penunjang lainnya. Sejak itu, stadion ini aktif menjadi markas bagi tim Perserikatan Sepak Bola Sleman. Namun, regulasi dan pertumbuhan jumlah supporter PSS yang terus meningkat membuat PSS Sleman pindah ke Stadion Maguwarjo yang lebih besar. Praktis, Tridadi ditinggalkan. Setelah itu, stadion ini lebih banyak digunakan sebagai arena pertandingan kompetisi lokal, olahraga atletik, dan acara non-olahraga level kabupaten. Bertahun-tahun kemudian, tak ada perubahan dan perbaikan fasilitas yang signifikan. Justru, kini saya menemukan banyak sudut stadion yang tak terurus. Mulai dari loket penjualan tiket, pintu masuk tribun yang penuh ilalang, dan ruang ganti pemain. Saat ini saya berada di area locker room dari Stadion Tridadi, dan di belakang saya ada dua ruangan, ruang wasit dan juga ruang ganti pemain. Mari kita lihat. Bagi sebuah tim yang berlaga di Stadion Divisi Utama atau Liga teratas di Indonesia, inilah suasana dan kondisi ruang ganti dari sebuah Stadion Tridadi. Kita belum pernah masuk ke semua stadion di Indonesia, apalagi stadion yang digunakan di divisi utama sekitar awal-awal tahun 2000-an. Tapi kalau kita banyak menyaksikan atau mencari referensi stadion divisi teratas di liga-liga nasional negara lainnya, mungkin bisa dibilang fasilitasnya ya jauh dari kata layak. Berapa sekarang kapasitas Stadion Tridadi? Kalau menurut data yang ada itu 12.000 Mas kapasitas. 12.000, dan itu berdiri semua ya Pak? Iya, duduk itu Mas. Duduk ya? 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu rencana mau dipindah di daerah Pandowoharjo. Tapi itu tidak tahu itu sekedar wacana atau istilahnya sudah menjadi keputusan dari Bapak Bupati, saya kurang tahu persis. Karena mengapa wacana dipindah ke sana? Karena Stadion Tridadi itu yang digunakan untuk home base PSS yang amatir, itu juga banyak penonton di sana. Kalau ada kerusuhan itu menyangkut masalah perkantoran di sekitar sana. Kalau kalian nggak pernah tahu gimana dokumen pemain sebelum pertandingan atau untuk sebuah pertandingan liga, di sini tempatnya banyak banget dokumen bola itu disimpan di tempat ini. Saya bertemu Mas Owol Santoso, pendukung PSS Sleman sejak tahun 90-an dan saat ini menjadi pelatih Sleman United. Mas Owol pertama kali nonton pertandingan di sini kapan sih Mas?
Kalau pertama kalinya saya masih kecil ya Mas, jadi diajak sama bapak saya. Jadi waktu itu Sleman lawan Persi Gunung Kidul kalau nggak salah. Persi Gunung Kidul. Ya, jadi tapi saya masih kecil banget, masih sekitar kelas 1, kelas 2 SD lah. Cuman kalau yang saya sudah bisa ngerekam memori itu ketika PSS uji coba lawan Persija Jakarta. Tahun? Waduh, tahunnya saya lupa, cuman PSS waktu itu masih di kasta divisi 2 Mas, masih di divisi 2A. Jadi waktu itu Persija itu yang Persija waktu juara waktu itu. Di sana masih ada Rocky, masih ada Mambolo Bengjen. Jadi saya SMP kelas 1, kelas 2 lah. Saya datang ke sini udah nggak sama orang tua, jadi saya berangkat dari rumah tuh udah sama temen. Jadi saya datang kemari untuk nonton pertandingan itu. Kondisinya lapangannya udah seperti ini, stadionnya sudah seperti ini? Kalau lapangannya, saya kira lapangannya lebih bagus yang dulu Mas. Oh ya? Ya, karena kemungkinan kalau sekarang kan keras karena intensitas pemakaian yang tinggi kan Mas. Kalau lapangannya boleh dibilang bagusan yang dulu. Cuman kalau untuk stadionnya dulu tuh pagarnya cuman segini Mas. Oke. Pagarnya cuma segini, terus BRC-nya tuh cuman segini aja. Jadi kalau untuk bentuk stadionnya sudah lebih bagus yang ini. Cuman kalau untuk tekstur lapangannya bagusan yang dulu ya. Tribun pertama kali yang Mas awal datangi di mana Mas? Ada di tengah sana Mas, ujung sana. Jadi saya masuk dari sini, karena belum mulai saya pun lewat tengah sini. Berarti pintunya hanya satu? Pintunya satu ini aja. Hanya satu. Sana belum ada pintu, sana belum ada pintu, sana belum ada pintu. Jadi pintu cuma satu ini aja, terus saya nonton di sebelah sana. Di sana dulu ada tiang bendera tuh Mas. Di tengah tuh ada tiang bendera dan saya nontonnya tuh bukan lagi di Central Band tapi di tiang bendera itu. Jadi di dalam area teknis lapangan itu. Mas berarti jenengan duduk di sebelah situ ya Mas? Iya, dalam. Sekarang dalamnya ini. Pertandingan apa Mas yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan saya sebenarnya di 8 besar divisi 1 Mas. Waktu itu lawannya Persikaba Badung. Jadi lawan Persikaba Badung tuh kalau Sleman itu kalah, kita nggak lolos ke 4 besar. Kita nggak lolos ke 4 besar. Kebetulan ketinggalan dulu Mas, 1-0 waktu itu. 1-0, hampir sampai menit ke 80-an tuh masih 1-0. Banyak penonton sudah pada keluar Mas. Lalu terjadilah clash, ribut Mas. Ribut, jadi penonton sampai Central Band, ribut. Ada salah satu pemain asingnya Persikaba, kalau nggak saya namanya Fatamata Nugarsia tuh ditampol pakai batu sama salah satu penonton tuh. Tampol pakai batu, dar. Jadi ribut. Akhirnya di menit 85-an Agus Budi Stiono namanya pemain Sleman, Cepot itu cetak gol. Bang, masuk semua lagi Mas. Penonton yang di luar tuh masuk semua. Masuk semua dan itu euforianya benar-benar karena ketika sudah masuk 4 besar, itu peluang untuk naik ke divisi utama itu udah besar ya. Makanya euforianya udah kayak promosi aja. Jadi bener-bener yang nggak bisa saya lupakan itu. Jadi waktu itu saya memang masih umuran SMP kelas 3-an lah. Tapi bener-bener memorinya keinget banget dan nggak bisa dilupain ya itu. Tadi kalau Mas awal cerita soal datang ke sini pas masih SMP itu, apakah sudah kemudian langsung bergabung dengan teman-teman Laskar? Waktu itu belum ada, Slemania belum ada. Jadi waktu itu divisi 2 pun Slemania belum ada, BCS belum ada. Bahkan dulu tuh di divisi 1 tuh ada rekan-rekan dari PTLM ataupun Braja Musti itu, Cindi Laras yang dari Kalasan tuh mereka nonton di sana, ikut dukung di sana Mas. Mereka pun pakai atribut warna biru Mas. Jadi mereka udah mulai yang bernyanyi, udah mulai yang pakai alat musik itu di ujung sana. Jadi saya belum bergabung. Di divisi 1 pun belum ada Slemania, tapi saya sama rekan-rekan saya ada 4 orang tuh. Itu kita bikin hand banner namanya Iksan Mania Mas. Iksan Mania. Ya, jadi ya seperti stereotip orang Indonesia lah. Ya, siapa yang banyak cetak gol dia yang famous. Nah, waktu itu kita bikin Iksan Mania. Bahkan waktu itu sempat diliput tabloid bola dan sebagainya. Belum ada kelompok supporter kok, di sini ada Iksan Mania. Sekaligus juga ngangkatin nama Muhammad Iksan itu. Dan itu anak-anak SMP ya? Bener-bener SMP Mas. Waktu itu bahkan kelas 2 atau kelas
masih kelas 2-an lah, kelas 2, kelas 3 mau naik kelas 3 itu. Jadi itu pun lucu Mas. Jadi kita bikin itu tuh karena kita dapat togel Mas. Jadi berdua kita dapat togel. Dapat togel waktu itu dapat 60.000 apa ya. Terus kita bikin kain, beli kain, terus bikin tulisannya pun kita masih pakai yang tahu sablon tutul. Nah, kita pakai itu. Jadi kita bikin Iksan Mania dan tempatnya nggak pernah berpindah. Jadi kita nonton di sini. Selalu di tribun. Iya, di sini timur di depan papan skor dan di atas pagarnya. Jadi kita nggak nonton dari tribun tapi di atas pagarnya. Dan nggak tahu kenapa sebelum kita datang di situ pasti nggak ada yang tempatin. Selalu. Dan itu kenapa apa ya Mas? Jadi salah satu memori yang nggak bisa saya lupakan karena kayak saya dikasih tempat nih sama teman-teman saya dikasih tempat. Sebelum kami tempatin di situ nggak ada yang nempatin. Jadi seperti dapat nih kita di situ. Waktu itu sebenarnya saya termasuk penonton selundupan Mas. Jadi mulai divisi 2, divisi 1 itu saya kalau berangkat awal. Jadi nanti ada bapak-bapak nih, ada bapak-bapak yang dia jalan sendiri. Saya gandeng tangannya Mas. Saya gandeng tangannya ikut masuk. Jadi ya pura-pura jadi anaknya lah. Setelah masuk kami pisah. Jadi kami berempat pun cari orang tua itu juga 4. Jadi saya gandeng tangannya masuk, saya gandeng tangannya masuk kayak gitu. Itu baru mulai beli tiket waktu itu harganya kalau nggak salah 4.000-an Mas. 4.000 sampai 5.000-an. Untuk divisi 2 itu Mas? Ya, divisi 1 sudah divisi 1. Ya, divisi 2 tuh baru sekitar 3.000-an apa ya? 3.000 4.000 lah. Menurut Mas Awal, apa sih pentingnya stadion ini bagi masyarakat Sleman? Kalau boleh dibilang pentingnya itu ada 2 faktor Mas. Yang salah satunya faktor sejarah. Faktor sejarah Tridadi ini yang menunjukkan bahwa Sleman tuh bisa bangun stadion. Yang pertama itu karena dulu kita kalau mau jujur nih, di Yogyakarta ini semua di bawah bayang-bayang PSIM yang punya megahnya Mandala. Banyak kabupaten-kabupaten lain ada tim-tim kecil-kecil tapi belum ada yang banyak yang punya stadion yang representatif. Stadion Tridadi ini yang kemudian jadi nih Sleman tuh ada dan Sleman tuh punya stadion meskipun dengan kapasitas yang sangat jauh lebih kecil daripada Mandala. Faktor sejarah yang kedua, proses merangkaknya PSS sampai berdiri sampai berjalannya menuju ke kasta tertinggi itu lewat stadion ini juga. Dan juga dulu saya waktu kecil untuk bisa main ke stadion Tridadi itu sebenarnya benar-benar prestis. Ada sakralnya. Jadi SD dulu kan ada Porseni nih, ada Pekan Olahraga dan Seni. Kalau sekarang namanya Popda itu tujuannya nggak muluk-muluk, bukan juara, tapi gimana bisa main di stadion Tridadi ini. Nah, selain itu Tridadi ini bisa jadi apa ya Mas? Jadi mimpi dari anak-anak kecil yang punya mimpi menjadi pemain bola. Ya, jadi ketika mereka bisa sampai ke Tridadi dan bermain di rumput Tridadi ini sebuah kebanggaan. Nah, itu pentingnya Stadion Tridadi untuk masyarakat Sleman pada umumnya dan masyarakat bola Sleman pada khususnya itu jadi sebuah tempat yang menjadi Theater of Dream. Ya, Theater of Dream dari bibit-bibit sepak bola di Sleman ini. Dan yang pasti dulu tuh belum banyak orang jualan dan sebagainya di sini masih karena area Pemda kan Mas. Jadi setelah ada bolanya naik terus Tridadi udah direnovasi agak besar, itu bener-bener ngangkat perekonomian yang sekitar sini Mas. Jadi banyak orang jualan di sana banyak orang jualan. Tapi dengan sejarah panjang seperti itu, dengan banyak faktor penting untuk masyarakat Sleman, Mas Awal setuju nggak sih Mas dengan kemudian home base PSS Sleman pindah ke Maguwarjo? Kalau ini bukan masalah setuju atau nggak setuju ya Mas, cuman memang dinamikanya memang harus sudah berpindah. Ya, harus sudah berpindah karena yang pertama regulasi yang mengharuskan ataupun mewajibkan stadion utama ataupun stadion dengan tim yang ada di kasta tertinggi itu ada penerangan, satu. Yang kedua faktor kelayakan lapangan itu jauh
Dan yang ketiga yang sebenarnya itu jadi faktor paling penting, semakin banyak orang yang menyukai, mencintai PSS itu sangat-sangat sudah tidak bisa lagi ditampung di stadion ini. Dan solusinya stadion baru, salah satunya Maguwo Harjo itu. Jadi memang benar-benar memang harus sudah berpindah ke sana. Memang sangat nggak memungkinkan ya untuk kemudian merenovasi ini menjadi tempat yang lebih. Saya kira sudah tidak memungkinkan kalau untuk stadion utama ataupun venue pertandingannya sudah tidak memungkinkan. Satu, di sini sudah benar-benar padat Mas, area Pemda dan sebagainya, perumahan dan sebagainya. Ya. Ketika nanti renovasi ini hasilnya pun nggak maksimal, tapi budgetnya yang dikeluarin akan lebih besar. Jadi memang benar harus sudah berpindah sih. Terus sebenarnya juga kalau kita lihat kan kayak jalan untuk evakuasi, evakuasinya tuh itu sangat-sangat ya nggak, karena apa ya Mas, bener sih di sini agak sepi. Kami begitu keluar dari sini crowded Mas kan, jalan dan jalannya kecil juga. Harapan untuk stadion Tridadi ke depannya? Ya kalau saya sih jadi sebuah tim nggak bisa dilepasin dari sejarahnya Mas. Sebuah tim tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya, meskipun sangat baik ketika tim itu membuat sejarah sendiri. Tapi yang namanya sejarah memang tidak bisa dilupakan dan tidak sangat tidak bijak ketika meninggalkan sejarahnya. Saya kira untuk PSS yang sekarang sudah profesional, itu nggak ada salahnya mereka juga merawat ke Tridadi ini, dijadikan training ground, dijadikan ya sesekali lah untuk beruji coba, dan juga untuk stadion pendukung ketika mereka berlatih ataupun mereka uji coba dengan tim-tim yang levelnya di bawahnya, itu bisa dipakai di sini. Jadi paling enggak banyak rekan-rekan, banyak kawan-kawan yang ingin nostalgia di lapangan ini, di stadion ini. Dan saya pikir stadion ini masih layak kok kalau digarap dengan serius, dijadikan training ground, dijadikan stadion pendukung untuk PSS sendiri. Jadi ketika mereka sekarang sudah ada Elite Pro Academy, mereka bisa gunakan di sini untuk pertandingannya. Mereka bisa gunakan di sini untuk latihannya. Stadion sekarang ini, Stadion Tridadi ini menjadi apa ya? Bisa dibilang kawah canda di mukanya pemain muda sebelum ke PSS. Paling enggak untuk mendekatkan ke penonton, ke supporternya. Itu kalau di Maguwo itu jaraknya kan jauh Mas, antara penonton dengan pemain. Tapi kalau di sini kan jaraknya dekat, jadi ada kedekatan emosional antara pemain dengan penontonnya, pemain dengan supporternya. Saya kira di sini lebih apa ya, untuk emosional bondingnya lebih bagus di sini sih. Apakah kemudian Mas Awal juga berharap Pemda kemudian memperbaiki soal fasilitas yang ada di sini? Sangat berharap Mas, sangat berharap. Bahkan ketika ini memang mau dinaikkan lagi, maksudnya apa ya Mas, wibawa Tridadi mau dinaikkan lagi, terus lebih bisa diolah lagi, itu sangat berharap ini benar-benar digarap lagi. Katakanlah lapangan, tekstur lapangannya, terus diberi penerangan. Seperti yang kita tahu sekarang sudah mulai banyak lapangan-lapangan bagus di Sleman, di Jogja ini. Kalau ini lebih dibagusin, terus ada penerangannya, itu bisa menambah juga kok income-nya, jadi disewakan malam, terus paling enggak bisa lah, mungkin PSS bisa nyewa lagi di sini ketika butuh latihan malam, karena kalau stadion utama itu kan sebenarnya intensitas pemakaiannya tidak boleh berlebih. Jadi kalau latihan terus di Maguwo, nanti Maguwo pun akan turun kualitasnya. Jadi ini benar-benar kalau digarap, direnovasi secara total, secara serius, ini bisa benar-benar dijadiin training ground, dijadiin tempat yang ya ibaratnya bisa menambah PAD lah. Saya sering tidak ada event di sini, tidak ada acara ngelatih di sini, saya sering cuman datang ke sini. Saya sering duduk di sebelah sana, kadang sendirian Mas, dan beberapa ada teman yang lain. Jadi dulu ketika habis nonton latihan pagi sore itu kami duduk di depan sana ngobrol omong kosong tentang PSS. Dan sekarang pun saya nggak akan lupakan memori itu, masih sering saya lakukan di sini. Dan itu cara untuk
terus mengingat memori. Ya, karena rumah harus selalu kita sambangi dan ini rumah saya harus selalu saya sambangi, Mas. Stadion Tridadi telah menyimpan begitu banyak cerita kegembiraan dan kekecewaan. Bukan hanya bagi pemain yang ada di lapangan, tapi juga supporter yang ada di tribun dan siapapun orang yang hidup dari dan dengan sepak bola. Berangsur-angsur stadion ini memang ditinggalkan. Tim-tim besar sudah tidak akan menggunakan tempat ini lagi. PSS Sleman sudah pindah. Tapi Stadion Tridadi akan tetap menyimpan kenangan bagi masyarakat Sleman. Sampai jumpa di Home Ground Visit edisi stadion lainnya. Dadah.